foto terdekat di daerah sini. Nah, keluar tuh gitu kan. Kita nyari di map atau nyari di Google, keluar tuh paling atas. Nah, yang paling atas itu biasanya pakai iklan. Nah, kita bisa tuh jualan umroh, jualan laundry, jualan sewa mobil, jualan sedot WC, jualan rental infocus. Intinya semua bisnis lokal, bisnis jasa itu bisa di Google Ads. Bismillah. Oke, Rasakan. oke, Kang Ali sudah Siap. siap nih. Ayo, siap. Oke, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun tadi ada masalah teknis, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, tidak mengurangi manfaat yang akan kita dapatkan di pembelajaran malam ini. Nah, sudah siap Amin. nih Bismillah. teman-teman, insya Allah ya. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kang Ali, saya serahkan waktu dan tempatnya. Baik, Si. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya minum lagi. Agak tegang barusan karena linknya tiba-tiba broken ya. Iya. Oke. Bismillah, teman-teman. Apa kabar? Saya Ali. Tadi sudah dikenalkan jauh sama Kang Angga ya. Tadi. Jadi kita malam ini akan membahas atau memperkenalkan Google Ads itu apa dan apa saja yang bisa dilakukan di Google Ads. Terutama untuk teman-teman yang atau Bapak Ibu yang punya bisnis usaha lokal, bisnis jasa. Nah, ini di Google kencang banget nih. Di Google luar biasa, seperti jalan tol kalau bisa masuk ke Google. Beda sama produk fisik. Nah, nanti kita akan jelaskan ya. Perbedaannya kenapa pengusaha jasa atau usaha lokal ini di Google cakep banget. Nah, topik malam ini kita akan membahas cara praktis mendatangkan orderan rutin dan stabil di Google Ads. Nah, gitu ya. Malam ini jam 19.30. Awal mula kita membuat webinar ini karena kita menghandle banyak klien, kemudian muncul digali permasalahan-permasalahan yang ada. Ternyata masalah yang ada itu kita bagi atau kelompokkan jadi beberapa beberapa topik gitu ya untuk pemilik usaha offline nih. Dengan Google ini jadi solusi nanti. Jadi solusi gimana caranya para pemilik usaha offline yang dia bisnisnya itu radius sekitar lokasi usaha, dia bisa dapat traffic, dia bisa dapat pengunjung, dia dapat pembeli lah, dapat omset gitu dari apa namanya orang lewat atau orang yang nyari produk. Misalkan nih kayak yang punya warung makan, orang mau makan nyari warung sate misalkan, kan nggak tahu warungnya ada di titik A misalkan. Nah, tiba-tiba kalau masuk ke Google Maps atau ke Google penelusuran, dia bisa langsung tahu kemudian datang ke lokasi. Contohnya seperti itu. Jadi menggiring orang lokasi sekitar masuk kepada lokasi bisnis kita, datang langsung atau telepon gitu. Itu kerennya nanti yang akan kita lihatkan untuk teman-teman yang pemilik usaha offline. Kemudian di sini juga ada teman-teman yang main atau Bapak Ibu yang main di usaha bidang jasa. Nah, bidang jasa itu eh, sebentar, izin dulu. Bidang jasa itu dia keterbatasannya adalah mendapatkan klien. Apalagi kalau kita biasa konvensional mulut ke mulut gitu. Nah, seperti misalkan pekerjaan pemasangan kanopi. Kanopi. Kalau tidak jual ke teman, ke teman, itu kan passingnya susah. Tapi kalau di Google, yang ini, pengusaha jasa yang mainnya kontraktor gitu ya, jasa pasang, pembuatan kanopi, pembuatan tirai, pembuatan apa namanya, pagar segala macam, meja, jual pemasangan mebel segala macam, itu di Google orang nyari pembuatan kanopi atau pemasangan atap atau jasa pengecatan rumah. Itu kan kita bisa ketahuan sama orang sebandung misalkan atau sekota tempat kita berada misalkan atau bahkan bisa sampai ke se-Indonesia kalau kontrak kita atau pekerjaan kita itu multi daerah. Kita bisa ngerjain di mana di Papua bahkan gitu. Orang nyari di Papua ketemu kita kontak deal berangkat gitu. Nah, se-powerful itu karena dasarnya itu dari orang yang nyari produk kita, kemudian ketemu website kita, iklan kita, mereka kontak langsung, bisa by phone langsung.
Yang lainnya, nah di sini juga kemarin banyak teman-teman yang lagi belajar digital marketing. Mereka masih bimbang tuh, apakah mau ke Google, apakah di Meta saja atau sebaliknya. Nah, rata-rata Meta itu atau Facebook Ads ya, itu banyak dan paling mudah diakses karena belajarnya, pematerinya, kemudian informasinya sangat banyak di Google, di internet, mau di Facebook, mau di Google, di komunitas banyak banget. Tapi kalau Google Ads itu sedikit. Bapak Ibu, kalau misalkan mau masuk ke Google Ads, itu harus masuk ke instansi atau lembaga atau agensi yang dia mengelola offline pelatihan. Dan itu harganya nggak murah, Pak. Harga pelatihan Google Ads itu bisa 2 juta, 3 juta untuk 2-3 hari aja. Nah, kita di sini akan memperkenalkan itu semua gratis ke Bapak Ibu semua. Jadi biar tahu nih, di Google itu bisa apa sih gitu ya. Terus sepowerful apa Google Ads untuk bisnis kita. Nah, nanti kita akan coba bedah itu. Untuk teman-teman advertiser juga. Nah, gimana sih caranya biar iklan stabil gitu kan? Kita tahu ya, saya pun pribadi beriklan di Facebook. Goyangannya itu luar biasa, naik turunnya luar biasa. Nah, bedanya dengan di Google Ads, flat, bahkan bisa nanjak, bahkan stabil. Kemudian dapat bola salju, dapat jackpot ketika ketemu sama misalkan project besar. Itu bisa jackpot kalau di Google. Dapat jackpotnya itu gede, bisa 10 kali lipat dari yang omset biasa kita dapatkan. Nah, ini yang agak memprihatinkan teman-teman yang sudah berjalan, usahanya sudah besar, berprogres gitu ya. Mereka kan kadang tidak mau repot mengurus iklan sendiri itu. Mereka biasanya pakai agensi, bayar aja ke iklan, ke agensi gitu. Berapa rupiah lah, mau misalkan 20 juta, sekian puluh juta, atau berapa belas juta. Tapi hasilnya itu kadang tidak sesuai. Nah, ini yang jadi soal nih. Nah, eh, kami di sini menyarankan untuk setelah pengalaman tersebut belajar sendiri, ajarin karyawannya atau kita sendiri untuk masuk ke ranah ini karena secara pola ini sangat simpel. Cuma ada banyak saya bilang jebakan Batman ya di Google itu yang checklist kecil aja itu bisa berdampak keseluruhan hasil. Checklist kecil gitu. Karena ya itu tadi banyak jebakan Batman, banyak istilah yang tidak paham, banyak yang tidak tahu ini buat apa gitu. Nah, kita akan kasih tahu semua. Nanti kita akan praktek, Kang. Kita akan praktek, kita akan demokan gimana cara bikin iklan yang bagus. Notes-nya apa, catatannya apa, itu tolong disimak. Dan teman-teman, ini durasi akan panjang. Sebelumnya kita hampir 3 jam. 3 jam ya. Jadi silahkan cari tempat duduk yang enak. Ya, kalau duduk lama-lama mungkin pegel, silahkan melipir cari tempat duduk yang enak, biar materi ini 3 jam kita selesai. Materi ini nanti mungkin sekitar 1 jaman lebih kali ya. Nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya sisanya itu kita tanya jawab. Jadi persiapkan persiapkan pertanyaan selama saya memaparkan. Nanti ada pertanyaan catat kemudian lemparkan di kolom chatting. Nanti akan dikurasi kita jawab. Insya Allah semuanya sampai beres. Mudah-mudahan kena sampai beres gitu ya. Nah, ini contoh. Coba saya buka notes-nya dulu. Ini adalah contoh iklan. Nah, saya rasa teman-teman udah familiar ya. Udah familiar. Ada tulisan sponsor. Ada tulisan sponsor, sponsor. Yang ini berdasarkan penelusuran kata kunci. Jadi orang mengetik sesuatu, mau di Google Maps atau di penelusuran Google Search, kemudian muncul iklan kita. Nah, kira-kira kalau posisinya iklan kita ada di atas dan orang berkebutuhan untuk bisnis apapun ya, mau warung kopi, tempat jasa, tempat cuci mobil, laundry sepatu, tempat laundry baju, segala macam itu Kang Ali punten coba kepotong. bayangkan orang nyari di Google, Halo Kang ya Ali gimana punten. kan? Kameranya belum nyala Kang. Halo, halo, Kameranya belum nyala. kamera saya atau kamera Kamera share screen? kamera webcam. Internet unstable. Coba saya pindahkan dulu. Sekarang udah nyala, Kang. Tapi share screen aman ya? Screen aman, tapi Oke, web nggak apa-apa lah. Yang penting share screen sama suara saya masih teman-teman lihat. Aman 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 ya Aman ya? lanjut. Lanjut. Oke. ya Pak aman. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjut. Jadi, siap. Oke.
Sampai di mana tadi? Oh, bayangkan. Posisi ini bayangkan teman-teman di HP lagi belajar sesuatu, kemudian ketemu iklan gitu. Nah, sebagai alternatif pertama itu iklan tinggi atau tidak? Ya, susah-susah kalau scroll. Kemungkinan besar ini akan dapat klik. Mereka bisa langsung ke lokasi atau kontak kita. Nah, ini posisikan kita sebagai pengusaha gitu ya. Punya usaha bisa kasih orang yang di sana. Datang kita bilang teman-teman dari Google Maps. Gara-gara apa? Gara-gara ini sponsor. Ini juga sponsor. Kemudian Google Maps orang lagi muter-muter Google gitu. Bedanya itu adalah logonya warna kotak. Beda sama yang umum kan pin ya. Nah, jadi dibedain. Yang sponsor itu kotak, yang ini kotak, yang ini iklan gitu. Jadi Google itu teman-teman mau nggak mau kita harus beriklan. Kenapa? Karena Google cari duitnya dari situ. Nah, mereka hidup bertahan di situ. Jadi akan mengedepankan iklan. Nah, kalau kita tidak masuk sekarang ke iklan, besok lusa atau kapan ya nunggu ketinggalan sama kompetitor. Tinggal nunggu waktu aja. Gitu ya. Coba kita lanjut ke slide berikutnya. Wah, acak-acakan. Saya hapus dulu. Oke, strategi digital marketing. Nah, saya mau survei dulu nih. Tadi saya sudah baca profile, baca bisnisnya apa segala macam. Tapi saya belum tahu di sini teman-teman yang pemahamannya di digital marketing itu apa saja yang sudah diketahui. Misalkan, saya tahunya artikel, blog, SEO, iklan di Facebook, iklan di Instagram, iklan di Google segala macam. Tolong ditulis di kolom komentar. Saya mau baca dulu. Ini supaya nanti saya menyampaikan bahasa tidak terlalu jauh roaming. Karena nanti akan ada istilah-istilah yang mungkin nggak paham, jadi nanti saya sesuaikan. Silakan bantu tulis di kolom komentar yang teman-teman tahu atau yang Bapak Ibu tahu digital marketing itu apa aja. Monggo, saya baca. Ada yang Meta Ads, oke. Konten YouTube, oke. Marketplace, yes, itu salah satu juga untuk retail. Funneling, FBA, ini cakep nih. Sudah mastah nih. Epi Pro, oke, konten, TikTok. Ada yang belum tahu, baik. Yang belum tahu teman-teman menyimak ya. Yang belum tahu menyimak, begini loh Google Ads bekerja gitu. Nanti dihubungkan sama bisnis yang ada atau sedang Bapak Ibu kerjakan. Content writer, IG, Google. Oke, digital, oke siap Mas Danang. Betul sekali. Berarti ini sepertinya rata ya kita. Rata antara yang teman-teman tahu sama yang belum tahu. Jadi imbang lah. Nanti saya akan coba menyampaikan di bahasa tengah, tidak akan terlalu teknikal, juga tidak akan terlalu awam banget gitu ya. Baik, teman-teman kita lanjut. Kita lanjut perkenalannya dulu ternyata ini saya salah masuk slide sepertinya ya. Jadi ulangi perkenalkan, ini akan kita bikin cepat ya. Ini akan kita bikin cepat. Saya Muhammad Ali Mulyana, mulai 2017, enggak, udah 2013 ya, mulai 2014, 2015 lah, mulai digital marketing. Jadi sekarang punya perusahaan konversi sama Red Fox, itu produsen jaket motor di Bandung. Kemudian yang terakhir itu kita mengelola kampus untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, berangkat dari pengalaman sebagai marketing, promosi online digital sebagai staff di Trans Studio Bandung. Kemudian dari situ tidak lama eh, saya belajar jualan online. Jadi nanti gini, eh, informasi atau materi atau ilmu yang akan disampaikan pada malam ini bukan teori. Ini adalah pengalaman pribadi, perjalanan mulai dari toko online sampai dengan mengelola perusahaan yang skalanya besar di Google dan di Facebook. Nah, malam ini kita akan di Google. Jadi ceritanya ini saya jualan di di Google pakai website, dapat traffic, dapat pembelian banyak banget pada masanya. Lagi enak-enaknya di sini belum ada banyak iklan, belum ada banyak pemain. Pokoknya lagi enak-enak dan ini tahun 2013. Oke, jadi ilmunya itu yang disampaikan adalah praktek hasil kita atau kami melakukan pembuangan uang yang sangat banyak untuk beriklan. Jadi insya Allah nanti informasi yang kami kasih sedikit pun itu akan sangat bermanfaat. Nah, dari jualan yang tadi, busana muslim, geser lagi tahun ke tahunnya,
eh, Respiro. Mungkin teman-teman yang tahu atau suka berkendara roda dua, Respiro tahu. Nah, Respiro ini yang ngebangun tangan saya, yang bikin domainnya itu tangan saya, websitenya tangan saya semua. Sampai dia go online ke marketplace, wes akhirnya setelah dari Respiro, saya bikin produk sendiri yang sejenis. Gitu ya. Ini mereknya, merek Redbox. Ini sampai sekarang masih jalan. Ini retail menggunakan iklan. Sekarang fokusnya ke B2B. Jadi mencari pembeli dengan custom order. Ada yang 100, 200, 30 pieces itu masuk. Dan ini semua pakai Google Ads sekarang dan Meta Ads gitu ya. Ini tahun 2017. Kemudian terakhir yang ini yang Unjani kampus untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini spendnya uang sehari sejutaan kurang lebih untuk marketing buang uang begitu aja gitu ya. Dan akhirnya ke penerimaan mahasiswa baru. Nah, yang ini saya ngerjain PO Bus. Oke, jadi informasinya nanti materinya kita akan padatkan di sini berdasarkan hasil praktek yang sudah kita uji, sudah kita lakukan beberapa pekan ke belakang. Eh, di konversi ini kita ngapain aja? Kita bikin web. Web juga kita akan ajarin caranya. Saya akan kasih tunjuk bagaimana cara buat web yang mudah. Oh ini Kang Angga, Pak Angga minta tolong nanti saya diingetin buat ngasih tunjuk cara bikin web. Biar teman-teman tahu web itu tidak serem, web itu mudah. Cara buat web itu gampang gitu. Kan idealnya apa namanya pemikiran kita yang awam terutama bikin web itu gimana sih caranya sesulit apa gitu ya. Nah, nanti kita akan tunjukkan cara bikin web seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu mudah banget. Tinggal drag and drop aja. Gitu ya, Kang. Tolong bantu ingetin ya. Siap Kang, noted. Oke, oke. Kita lanjut. Jadi nanti materi web kita kasih tahu. Google Ads juga kita akan demokan. Kemudian teman-teman persiapan, persiapan. Sebelum masuk ke materi, ini akan agak berat setelah dari sini. Jadi silakan kalau mau mencatat, ada pensil atau pena, atau mau notes online gitu boleh. Saya kasih kesempatan buat menyiapkan catatannya. Karena ini mungkin tidak ada ulangan, tidak ada replay yang akan dibagikan nanti. Jadi tolong diperhatikan betul-betul mulai dari sini. Kalau yang tadi perkenalan saya, eh, setelah ini kita akan ke materi. Oke, saya kasih 1 menit deh untuk persiapan kalau mau catat. Karena dari sini kita akan mulai berat, ya. Baik, di Google, begini, Google itu satu platform perusahaan besar eh, dengan Meta bersanding lah 11-12, tapi kapasitasnya besar banget gitu. Di Google itu banyak namanya network, banyak tempat kita naruh iklan, tempat kita naruh iklan ya di penelusuran. Kalau orang atau kita mencari sesuatu di Google Search, nah itu network Google dan kita bisa naruh iklan di situ. Kemudian ada Google Maps. Seperti yang tadi kita bahas, Google Maps ini adalah tempat kita nanti akan pasang iklan. Jadi bisa dipakai untuk pasang iklan di Google Maps dan penelusuran. Oke, oke, itu dua ya. Kemudian yang ketiga, YouTube. Nah, YouTube ini tidak kalah keren. Luar biasa kerennya YouTube karena dia sifatnya audio visual. Kalau kita mau menyampaikan informasi, message atau branding atau bahkan jualan langsung, di YouTube ini salah satu channel yang keren karena informasinya bisa tumpah semua di situ. Ada tapinya, nanti saya kasih tahu. Ada tapinya. Kemudian Play Store. Nah, Play Store ini kalau Bapak Ibu lagi buka aplikasi, tiba-tiba muncul pop-up iklan. Nah, mungkin sekali Bapak Ibu sebelumnya pernah lihat iklan kita muncul di aplikasi atau di Gmail atau di YouTube, tiba-tiba ada iklan. Nah, kira-kira iklannya akan sampai ke situ. Dan itu diajarin. Teman-teman bisa belajar pasang iklan sampai di yang tadi. Penelusuran, Google Maps, Play Store, di Gmail, kemudian di Display Network. Nah, ini ini keren. Juga ada tapinya. Display Network itu apa? Di internet kan banyak website, website besar lah gitu ya. Ada Google, ada di Detik, Tribun Jabar, ada CNN.
website lain, bahkan website kelas blog, kelas artikel segala macam, kita bisa naruh iklan di situ. Misalkan gini, teman-teman mau iklan di Detik gitu, itu tinggal pasang. Saya mau pasang iklan di Detik, klik, iklannya tayang di situ. Terus lihat dapat berapa banyak mata yang lihat, berapa banyak mata yang nonton, yang klik iklan kita di Detik gitu. Jadi ini adalah jaringan Google yang ini, yang kita bisa pasang iklan di situ. Oke, ini contoh apa iklan di YouTube. Nah, kalau desktop ini saya capture tampilan desktop. Jadi ada sponsor, kemudian sponsor. Nah, kita bisa buat iklan yang terus-menerus ngejar. Jadi kemana-mana iklan kita atau kita pergi iklannya muncul terus. Nih, eh, saya yakin 100% di sini teman-teman lihat iklan kita Google Ads Mastery mungkin lebih dari 2 kali atau 3 kali sehari karena kita kejar terus tuh di YouTube ada, di Facebook ada, di Instagram ada, di mana-mana ada iklan. Nah itu kok bisa bisa di Google bisa. Jadi iklannya ngejar, nge-branding sampai bisa tahu, bisa paham, oh ini ternyata anu gitu. Ternyata sesuatu yang harus saya misalkan ah beli gitu. Saya nyari kanopi ini, masuk ke web, kemudian keluar aja, nggak beli kan pada saat itu. Tapi besok lihat iklan, besok lagi lihat iklan, besok lagi lihat iklan. Ah, ini muncul terus iklannya. Oke deh, saya kontak yang punya, saya mau beli gitu. Pak, mau beli kanopi atau mau pasang kanopi gitu. Nah, bisa begitu. Jadi iklannya itu dikejar terus. Oke, kita sedikit detail ke penelusuran. Kita sedikit detail ke penelusuran. Contoh bagaimana penelusuran itu gitu ya. Eh, Sama seperti tadi, teman-teman. Di sini ada tanda. Ini berlaku untuk bisnis apapun. Di Google penelusuran ada namanya kata kunci. Nah, kata kunci ini dekat dengan bisnis kita. Jadi misalkan kalau teman-teman travel umroh untuk keberangkatan September misalkan. Kan di sisi pembeli itu mereka nyarinya umroh September atau umroh Agustus atau eh, umroh VIV gitu ya. Itu kan orang nyari tuh di luar. Mereka masuk, kemudian lihat iklan kita. Ini misalkan iklan umroh gitu. Mereka klik ya, truk, kan masuk nanti ke web, baca penawaran kita. Oh, oke nih harganya masuk, jadwalnya pas segala macam. Saya kontak konsultasi. Jadi, bukan jadi. Prosesnya panjang, tapi minimal kita untuk mendatangkan orang baru, kita untuk mendatangkan calon-calon pembeli baru, itu lebih cepat. Karena tanpa ruang batas dan waktu, Bapak Ibu. Tanpa ruang batas dan waktu ini iklan bisa disebar ke seluruh Indonesia atau sesuai target lokasi yang kita buat. Nah, untuk target lokasi nanti akan saya ulang-ulang sampai teman-teman paham. Gimana powerfulnya Google Ads untuk ngejar satu lokasi tempat usaha atau bisnis kita. Ya, udah ada gambaran ya. Nah, kalau di penelusuran, orang cari, kemudian muncul iklannya. Nah, kenapa iklannya ada di atas, ada di bawah? Nah, itu ada aturan di Google namanya sistem bidding, tawar-menawar. Nah, gimana caranya biar di atas? Ada caranya biar di atas. Stay tune ya, sampai beres nih. Daging semua nih teman-teman. Nah, kenapa kenapa harus pakai iklan gitu ya? Kenapa nggak main organik gitu? Nulis artikel, blog, main backlink segala macam. Lama, keburu selesai usahanya. Jadi salah satu alasan kenapa harus ke Google itu karena dia bisa instan setting iklan 1 jam 2 jam tayang. Nah kalau udah tayang di Google ya wis tinggal nunggu kontak masuk, tinggal nunggu kontak masuk. Ada tapinya ya teman-teman, tidak semanis itu pada kenyataannya. Kita harus bikin web yang bagus, kita harus bikin penawaran yang bagus. Cuma bisa sesimpel itu. Kalau sudah menguasai polanya atau caranya bisa sesimpel itu. Untuk bisnis apapun, bahkan bisa jadi sekarang setting iklan umroh, yang ini setting iklan haji, kemudian yang ini setting iklan badal misalkan, yang ini setting iklan VIP atau yang ini untuk bimbel. Jadi simple, langsung, instan, setting, 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 tayang, udah tungguin kontak masuk begitu.
Kalau di Google ya, dan dia stabil karena berdasarkan pencarian orang, volume yang nyari. Itu. Kemudian apalagi kenapa harus di Google gitu ya? Dia mudah sama terukur, terlalu bawah. Nah, terukur dia. Jadi uang 100.000 untuk iklan ya, kan kita bayar ke Google tuh. Uang 100.000, uang 200.000, nanti akan kelihatan dapat berapa klik, 20 misalkan. 20 klik itu berapa orang yang masuk, yang nanya. Oh, 2 orang. Profitnya ada nggak? Oke, profit. Nutup nggak sama biaya iklan? Nutup, terusin. Belum nutup, perbaiki gitu. Terus aja dioptimasi sampai dapat yang istilahnya tinggal isi saldo, Pak. Nah, ini kerennya. Oh, tadi saya belum bilang ya. Kalau di Google tuh gini. Jadi, kalau iklannya sudah winning, itu tinggal isi saldo. Itu enak banget. Udah aja biarin isi saldo aja. Leads masuk terus, calon pembeli masuk terus. Itu enak di Google, kayak gitu. Oke, ini contoh lagi. Ini kombinasi antara Google penelusuran dan Google Maps. Coba diperhatikan. Ini adalah penelusuran Google. Ini adalah iklan di Google Maps. Ini sama-sama bersponsor. Nah, iklan sekarang tuh bisa begitu. Smart search. Jadi dalam satu halaman tidak ada pilihan lain. Ini iklannya orang yang sama. Ini orang yang sama. Jadi ya sudah, mau kemana masuk ke kita dong gitu, nggak ke orang lain karena ini satu halaman, satu halaman HP full punya kita. Dia mau klik yang ini masuk ke kita, mau klik yang ini telepon juga masuk ke kita. Simple gitu. Enak banget di Google tuh. Cuma PR-nya ya harus belajar, teman-teman. Harus menyediakan waktu atau effort lebih untuk mempelajari ini. Cuma bedanya, nanti kan akan dikasih tahu tuh, step by step. Ini harus gini, ini harus gini, harus gini. Lebih mudah, lebih cepat belajarnya daripada belajar sendiri di luar itu repot. Buang waktu, buang uang, segala macam gitu ya. Kita lanjut. Ini contoh penelusuran Google. Kemudian kelebihannya, tadi beberapa udah saya bahas. Kelebihannya, ini yang belum saya bahas. Mungkin teman-teman belum tahu. Ketika orang nyari di Google penelusuran, mereka mau mencari sesuatu nih. Saya mau cuci mobil atau coating mobil gitu ya, bersihin mobil, auto detailing gitu ya. Eh, Mereka kan nyari tuh lokasi bengkel mobil misalkan atau lokasi bengkel cuci mobil di mana muncul iklan kan? Di sini loh iklan tempat detailing mobil. Oke, siap berangkat. Omset tuh, omset, omset. Jadi kan mereka mau beli, Pak. Kalau di Google itu mereka mencari untuk beli sudah di atas 60-70%. Tinggal kita ada di situ, tersedia buat mereka yang nyari, udah tungguin kontak gitu. Jadi bukan yang kita kan fasing nawarin satu-satu, bukan. Karena ini hot buyer tuh ya. Jadi dasarnya apa tadi? Hot buyer. Mereka yang nyari, kita ada di situ. Kemudian ya tinggal nunggu deal. Harga pas, penawaran pas, lokasi deket, deal gitu. Apalagi, oke, konversinya tinggi. Yes, karena kita ngobrol usaha di bidang jasa atau di usaha lokal. Iklan, misalkan hanya Rp10.000, itu kita bisa dapat omset lebih banyak seharga jasa yang kita jual. Apalagi kalau misalkan dia datang lagi. Cuci mobil deh kasusnya, atau rumah makan nih, rumah makan. Besok hari ini datang kan mungkin nggak sendiri ya, rumah makan kan paling sekeluarga gitu atau berapa orang, besoknya atau bulan depan balik lagi, jadi terus menerus ngegulung kayak bola salju. Itu konversi tinggi. Jadi di Google itu iklannya tidak hanya untuk satu ini closing, enggak, hari ini masuk, besok, minggu depan, depannya lagi masuk lagi, jadi gulung gitu. Kita akuisisi konsumen, kita ngasih tahu orang di sekitar atau calon-calon klien di luar untuk ini ada saya di sini, pakai saya gitu. Ada kan? Kalau nggak ngiklan, ya Bapak mau sampai kapan pun nggak akan ketemu. Nah, makanya perlu iklan yang kayak gini, nongol di atas. Kalau nggak gini, kalau nggak gini ya nggak akan ketemu gitu. Kalau mau main di Google, masuk paling atas. Ketemu sama orang, orangnya butuh, orangnya perlu, mau, harganya bagus, kontak deal. ROAS tinggi. Nah, ini untuk biaya iklan ke hasil bagus tinggi.
Kemudian mudah. Nah, ini sih agak gini ya, mudah itu untuk teman-teman yang sudah bisa atau sudah biasa. Kalau diajarin pasti bisa dan pasti mudah nanti ke depannya. Untuk saya pribadi, Kang Angga dan lain-lain, tim di sini tuh mudah karena tinggal setting, beres. Publish iklannya. Nah, untuk yang belum, harus belajar A dulu, B dulu, C dulu, panjang. Tapi semua kan proses. Kalau nggak dimulai, ya monggo, Bapak Ibu lebih paham. Stabil. Nah, ini yang mungkin perlu ditekankan di Google itu stabil. Kenapa dibilang stabil? Begini, eh, kita bayangkan di luar ya, calon pembeli yang mencari jasa kita itu bisa jadi tiap hari ke hari rata. Misalkan 10 orang sehari, 20 orang sehari, 30 orang sehari, rata tuh. Otomatis yang masuk ke kita juga rata, tergantung posisi iklan kita. Kita ada di situ atau turun naik atau gimana gitu. Nah, kalau misalkan sehari dapat dua konsumen, satu konsumen, bagus dong, omset ngebul terus, belum lagi buat minggu depan, bulan depan. Stabil banget. Beda halnya tadi kalau teman-teman yang main di Facebook, di Meta Ads. Ini saya curhat sendiri. Saya kadang suka frustasi sendiri. Ini iklan kok naik turunnya luar biasa gitu. Budget iklan 1 juta habis, 2 juta habis. Ini kenapa? Ya gitulah ya. Tapi kalau di Google dia cenderung stabil karena ini dari penelusuran dari orang yang mencari. Itu ya. Coba kita lanjut ke ini yang tadi lagi di preview ulang. Kemudian ada, nah ya, meningkatkan kunjungan ke lokasi. Nah, tadi sudah kita bahas. Kemudian ini juga keren, iklan di Gmail, mau di mobile atau di desktop. Bayangin aja kan iklan tiba-tiba muncul di Gmail gitu kayak personal email ke kita. Padahal itu iklan. Tandanya mana? Tandanya ini ada ads. Ah, teman-teman, kalau layarnya kurang besar, di zoom ya. Layar zoom itu bisa dibesarkan, dikecilin. Jadi ini ads. Bedanya itu ada tulisan iklan. Jadi kalau diklik, kita bayar. Nah, di sini poinnya adalah kita bisa naruh iklan kemanapun orang itu lari. Ada terus dikejar terus. Gitu. Ini aplikasi yang dia tiba-tiba pop up iklan kita. Misalkan ini mukanya Pak siapa gitu ya, Pak Sobri di sini iklannya lagi mejeng atau lagi apa. Datanglah ke warung kita gitu kan. Di sini ada promo segala macam. Ini muncul bannernya. Dan masuknya ke orang-orang yang tertarget. Bapak Ibu, kan kita sudah menentukan target nih, lokasinya, misalkan daerah sekitar lokasi kita, eh, mereka yang punya uang, yang punya handphone bagus, misalkan handphone iPhone, itu bisa ditarget sampai ke situ. Kita bisa milih iklan saya mau tampil di pengguna iPhone, itu bisa sampai segitunya, gitu. Ya, yang ini dia yang tadi Tribun Jabar iklan ini keren loh. Ini keren ambil capture gitu. Iklan kita bisnis kita ada Tribun Jabar. Bisnis kita ada di detik.com. Padahal itu kita cuma bayar berapa rupiah per klik gitu di sini. Murah banget daripada misalkan Bapak Ibu bayar ke Tribun Jabar sekali tayang bisa 2 3 juta untuk rilis, udah iklan aja. Dapat lebih banyak gitu ya. Dapat lebih banyak klik karena yang lihat banyak. Nah, selanjutnya ini keren nih. Ini keren. Ini keren. Silahkan ambil nafas dulu. Saya mau minum ya. Lumayan. Ini keren. Kenapa di YouTube keren? Di sini kita bisa menyampaikan pesan mata dan telinga, audio visual. Jadi, 5 detik pertama itu kita bisa masukin iklan tanpa orang jeda. Masuklah iklannya. Misalkan 5 detik nih, kita sampaikan, eh, kamu yang mau cuci mobil, ayo datang ke lokasi kami. Di sini, truk gitu. Bayangkan ya, di YouTube. Kita bisa iklan di channel mana aja. Kemudian di video mana aja yang kita bidik. Oke? Saya ulangi, kita bisa iklan di channel mana aja yang kita bidik. Misalkan mau di Deddy Corbuzier gitu. Itu kan pamor ya, ratingnya tinggi. Mau iklan di Deddy Corbuzier, ya pasang di situ. Truk. Bayangin nih, bayangin.
eh Deddy Corbuzier videonya baru atau video lama lah. Kan orang nonton Deddy Corbuzier tuh kayak wah banget gitu ya, mahal gitu ya. Tiba-tiba ada skip iklan 5 detik tuh, tek, produk kita. Nah, bayangkan kita di posisi pembeli. Kira-kira ada kesan gini nggak? Wah, ini produk ada di Deddy Corbuzier. Nah, kan bisa bisa kita jual mahal, bisa untuk branding, bisa untuk brainwash orang gitu kan. Ada iklan kita terus. Bahkan sampai dia berinteraksi dengan iklan kita, dia skip gitu. Nanti iklannya bisa ditayangkan ulang lagi, tayangkan ulang. Jadi terus saja muncul iklannya. Dan kita bisa kejar tuh. Oke, pelan-pelan ya. Saya takut terburu-buru nanti teman-teman potong di kolom komentar. Kan kecepatan gitu. Saya ulangi lagi. Jadi yang tadi targeting gitu ya. Yang pertama, sebentar. Baik kasus deh. Kita misalkan punya produk jasa di bidang otomotif. eh, Bengkel misalkan. Jasa reparasi gitu. Ada channel yang dia membahas masalah reparasi mobil dan penontonnya banyak. Misal, kan penontonnya banyak di situ loyal gitu ya. Mereka yang minatnya secara secara pribadi yang nonton itu mereka yang tertarik kepada modifikasi misalkan atau restorasi gitu atau mobil tua segala macam. Nah, kita bisa masuk di market itu, kita pasang di channel itu jualan produk yang berhubungan sama market tersebut. Misalkan bengkel reparasi segala macam atau auto detailing kan nyambung secara audiens. Jadi kita bisa masuk ke orang-orang yang tepat yang dia membutuhkan atau minat terhadap produk kita. Umroh, eh, sekali lagi ke umroh nih, clue ya. Kita bisa nyimpan iklan di channelnya Alman Mulyana misalkan, ya, atau channel-channel yang membahas masalah umroh. Tiba-tiba Alman lagi ngobrol, muncul iklan kita. Tetet, gitu. Itu keren. Atau nih ya, sebentar di video manapun kata kunci, yang kata kunci atau ketika di YouTube ada kata kunci atau judul video yang membahas tentang umroh, harga umroh, paket umroh, muncul iklan kita. Itu bisa begitu. Gila gitu. Jadi Google itu gimana kita yang di belakang layar. Kalau kita handal, kita pandai, kita bisa ngambil market mana-mana yang kita pilih. Bahkan ini kompetitor pun bisa. Saya ngajarin pada ekstrim yang kompetitor bisa. Contoh lagi. Kasus apa ya contohnya? Fashion. Misalkan sepatu, kita jual sepatu nih. Produksi sendiri misalkan. Ada merek-merek besar tuh. Mereknya Brudu misalkan. Nah, dengan Google Ads, nih teman-teman dengerin nih. Dengan Google Ads kita bisa masuk di pencarian orang yang nyari Brudu. Jadi orang di sana kalau dia nyari Brudu, iklan muncul. Set. Hey kakak, cari Brudu ya. Ini juga tidak keren gitu. Coba lihat katalognya di sini. Beruntung bisnis apapun. Bisnis umroh misalkan ada travel yang besar, orang mencari ke situ. Namanya A misalkan. Nah, kita bisa nyelip itu muncul di pencarian orang yang mencari travel tersebut. Muncul iklan kita. Ya seperti itu bisa. Jadi kata kunci itu kan bisa kita modifikasi, explore, supaya bisa kita menayangkan iklan yang bisnis kita dengan berbagai cara. Bisa dari kompetitor kita ambil, bisa dari yang tadi. Oke, satu lagi yang keren nih. Sebelum lebih jauh, ya. Ini materinya daging. Nanti di sini akan ada contoh-contoh. Kasih tahu sekarang ya. Nanti deh kayaknya. Sekarang deh, gini. Tadi kan kita bisa nampilin iklan di kata kunci yang orang mencari produk orang lain. Nah, sekarang di Google tuh bisa gini. Tolong dicatat. Kita
bisa menayangkan iklan kepada visitor websitenya kompetitor. Kebayang nggak? Bagaimana caranya? Eh, Tunggu, kalau teknis semua malah akan bingung. Saya kasih gambaran besar dulu. Jadi kita bisa target visitor kompetitor. Traffic dia kan banyak tuh. Kita bisa minta ke Google, Google tolong iklan saya ditayangkan ke sana. Seperti itu. Jadi hal-hal tadi itu yang bisa dilakukan oleh Google Ads. Teknisnya panjang. Nanti setelah ini kita akan coba praktek. Oke, Berarti kita ini mencuri kolam data. izin boleh saya lanjut dulu pertanyaan atau menyela nanti di kolom komentar. Oke, karena bukan diskusi. Nah, ini kita lanjut materi. Ini contoh iklan yang tadi. Kemudian, eh, nah di bagian ini sadar atau tidak sadar, teman-teman, di Google Ads itu yang iklan adalah perusahaan besar. Coba perhatikan, rata-rata yang iklan itu perusahaan besar, bukan perusahaan UMKM seperti kita. Sedikit, sedikit banget. Jadi kita itu masih ngambil porsi yang minimal banget. Nah, ini juga salah satu motivasi kita untuk ngajarin teman-teman biar bisa iklan dan masuk ke Google. Biar kuehnya itu tidak diambil sama Traveloka, sama beli-beli, sama market yang besar. Kita masuk ke situ ambil kue kita, gitu. Terutama untuk teman-teman yang main jual jasa, bisnis lokal seperti tadi, atau yang punya bisnis retail, punya produk gitu ya, masuk ke Google, gitu, ekspansi gitu ya. Kenapa? Karena image-nya itu Google itu ribet, Pak. Ribet itu oke kalau belajar sendiri. Kalau ditemenin, ada yang ngajarin, ada komunitasnya seperti yang akan kita buat setelah ini, itu Google bisa kita pelajari bareng-bareng, bisa ngobrol, bisa nanya, kamu bagaimana update-nya, segala macam. Jadi belajarnya lebih cepat gitu. Oke, ini alasan teman-teman yang sudah coba iklan di Google Ads yang bikin mereka balik badan. Karena nggak hasil, yes. Boncos, oke. Ribet, yes. Terus sampai nggak mau lagi. Yang akhirnya, Google Ads nggak berhasil nih. Nah, bukan nggak berhasil. Belajarnya kurang jauh. Belajarnya kurang kurang detail, kurang jauh. Dia hanya tahu cangkang, boncos, udah selesai. Karena Google tuh bisa gini, belajar sendiri, riset, 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 boncos, 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 udah. Karena untuk dapetin satu clue aja itu mahal. Nanti akan kita buka. Nah, dari pengalaman itu, kita tahu nih, bagian mana aja yang di Google itu berbahaya, bocor kepada budget iklan. Oke, ini clue lagi teman-teman. Clue, kalau Google Ads untuk yang baru mulai, itu seperti dibuat akan boncos. Kenapa begitu? Karena buat iklan yang pertama, itu diarahkan ke Performance Max, nama kampanyenya itu, dan ini sudah direkam ya, sudah direkam nanti. eh Sorry, kepotong lagi. Sebentar, saya lupa barusan ngomong sampai mana. Oke, celahnya nanti akan kasih tahu. Dan ini adalah hasil dari pekerjaan kita yang sudah lebih dari 5 tahun di Google Ads. Gitu ya. Jadi kita akan kasih clue. Teman-teman, lewat sini yang bagus. Lewat sini. Atau ini jangan dilakukan, ini dilakukan. Ini jangan, ini lakukan. Oke? Nah, seperti ini. Untuk teman-teman yang main jasa, yang main bisnis lokal, cukup hanya main di sini saja. Di penelusuran dan Google Maps. Yang lain boleh dicoba, sangat boleh. Tapi impact-nya atau hasilnya eh, mungkin akan kurang bagus. Nah, pengalaman kami hanya dua ini yang paling powerful untuk di Google, terutama untuk yang kita ingin hasil langsung. Oke, paham ya? Jadi tidak perlu apa namanya mempelajari detail secara keseluruhan, tapi itu nanti akan perlu ketika kita mau eh,
scaling up, scale up untuk semua platform. Nah, untuk teman-teman yang bermulai, pelajari ini, penelusuran dan Google Maps. Yang ini akan kita demokan sekarang. Oke, sebelum demo, ada studi kasus. Ini eh, studi kasus yang tadi, jaket motor, ini retail, sorry, ini bukan retail, ini pekerjaan custom. Jadi satu orang yang beli banyak untuk dibuat, diproduksi, gitu. Nah, iklan di Google Ads yang ini itu bayar per klik ke Google. Berapa harganya? Untuk kata kunci tersebut harganya Rp1.500. Dapat sekitar 25 atau sehari iklannya 37 sampai 50 ribu. Nah, dapatnya berapa iklannya? Dapat 2 prospek kurang lebih rata-rata yang ngontak yang nanya. Dan ini bisa jadi satu yang jadi. Jadi, nah di kasus ini saya mau ngasih saya mau ngasih cara berhitung biaya iklan gitu dibanding sama hasil yang kita dapat. Jadi biayanya 37 ribu atau 50 ribu atau 100 ribu gitu ya. Kemudian lihat hasilnya. Hasilnya dapat berapa nih? Dapat sekian juta atau sekian ratus ribu. Berarti kan marginnya masih jauh tuh. Udah itu udah win. Tinggal terusin aja. Jadi jangan dimatikan, terusin. Perbaiki, iya. Tambahin, iya. Tapi jangan dimatiin. Karena itu udah berhasil. Karena dia sudah mendatangkan omset. Nah, omset ini bisa dihitung harian atau bisa dihitung per minggu atau per bulan, tergantung preferensi dari bisnis masing-masing. Nah, tapi ada satu yang sangat penting di Google Ads selain dari dashboard iklan. Itu adalah website. Bapak Ibu harus cakep. Contoh nih, penampilan. Alamat webnya ini. Kalau mau ngintip, silakan buka browser masing-masing. Jadi, web itu sangat vital untuk menampilkan penawaran kita. Jadi nanti mainnya itu tidak hanya di dashboard iklan, tidak hanya ngobrolin harga iklan yang murah, tidak hanya ngobrolin targeting segala macam. Itu sudah anggap sudah beres. Nah, selanjutnya adalah kita gimana websitenya itu cakep, dia menghasilkan orang masuk langsung percaya gitu. Nah, harus dibuat seperti itu. Contoh lain, yang ini unik. Teman-teman di sini yang bisnisnya, tolong nanti di compare masing-masing. Sekiranya ini bisnis saya ini tidak banyak yang main, tapi potensinya ada. Bisa masuk ke Google gitu ya. Pabrik herbal. Pabrik herbal yang bikin nggak banyak, Pak. Satu, dua, sekota gitu ya. Nah, yang nyari banyak, bisa se-Indonesia. Termasuk barrier tinggi. Oke? Jadi harga kliknya mahal ya. 3.500. Tapi yang nyari sedikit. Jadi seharinya itu keluar uang cuma 20 ribuan gitu. Kemudian berapa dapatnya? Satu prospek per hari. Ya, 30 hari dapat 5 yang jadi juga sudah besar itu karena kan dia mainnya volume. Ini kasusnya yang pabrik herbal. Bisnis yang unik, tidak semua orang eh, punya bisnisnya, dan itu dicari oleh orang banyak di luar. Nah, Bapak Ibu yang punya bisnis model ini, nggak usah lama-lama. Ini siapkan betul-betul segera secepatnya naik ke Google. Karena apa? Karena di sana orang udah nunggu mencari bisnis kita. Oke? Ini contoh websitenya. Dibuat simple, jelas, kemudian kontak WA terang-terangan ada di depan. Jadi orang kalau mau butuh tuh tinggal kontak langsung telepon. Contoh lain, ini bus pariwisata. Bus pariwisata. Nah, di bagian ini nanti eh, penekanannya adalah targeting lokasi. Jadi di Google itu, tadi kan saya bilang bisa target radius, lokasi usaha, atau dalam satu kota, atau kota tetangga, itu bisa semua. Sangat bisa, karena targeting iklan itu semua di tangan. Gitu. Kemudian ini juga termasuk bisnis yang unik, tidak kelihatan oleh orang banyak, jasa edit video. Dia iklannya 30 ribu tapi dapat prospeknya banyak. Nah, iklan di Google, jasa edit, jasa pekerjaan, jasa kompro segala macam, itu di Google bikin web sekali, iklankan sekali, kemudian lepas.
Nah, kasusnya yang ini agak unik nih. Saya tadi belum ngasih tahu di Google Ads itu bisa matiin, nyalain, dan itu tidak berpengaruh kepada performa iklan. Oke, catat ya. Jadi iklan ketika dinyalain lagi, dimatiin lagi itu tidak berpengaruh kepada performa iklan. Beda sama di Meta. Sekali lagi, bagian ini unik. Kalau di Meta, matiin, nyalain, nol, mulai lagi dari nol. Learning lagi, segala macam. Kalau di Google, enggak. Jadi ini tuh sampai overload, berhenti iklan, jalan lagi. Berhenti iklan, jalan lagi. Sampai segitunya. Dan biaya iklannya sangat murah. Karena tadi ngunci daerah lokasi saja. Se-Bandung, se-Jakarta gitu. Kalau dibuka se-Indonesia mungkin lebih banyak. Ini konveksi. Nah, ini termasuk salah satu studi yang di kami cukup besar, cukup sukses, sangat sukses bahkan. Sampai dia, Kang, tunggu sebentar, saya mau sidak, saya mau ngegedein konveksi saya. Jadi sekarang dia lagi upgrade, dia lagi kebangun untuk kapasitas yang lebih besar karena yang masuk nih. Oke, saya ngajak berawang-awang lagi gitu ya. Konveksi nih kasusnya. Ini dia di Tangerang. Websitenya ini teman-teman bisa cek namanya Dep Project. Silakan kalau mau divalidasi gitu ya. Websitenya seperti apa bisa dilihat. Kekuatan website gitu ya. Nah, dia hanya iklan di Tangerang Selatan. Kemudian target kata kunci produsen kaos, vendor kaos, konveksi terbesar segala macam. Jadi yang masuk ke sini adalah perusahaan besar, bukan yang kecil-kecil. Pemilik brand masuk order 500, order 600 gitu. Dan ini masuk di Google sampai dia kelabakan. Sekarang belum mulai iklan lagi karena masih pembangunan. Oke. Nah, kalau yang ini saya mau sedikit penegasan kepada teman-teman yang masih belajar. Saya mau ngasih penegasan kepada teman-teman yang masih belajar Google Ads atau digital marketing. Eh, Tahu sapi kan ya? Momentum setahun sekali. Momentum setahun sekali. Nah, di Google Ads itu bisa dadakan. Ada produk apa, iklankan naik. Musim apa, iklankan naik. Musim apa, iklankan naik. Jadi polanya itu bisa kita setting langsung dan publish langsung. Karena kan tadi ada istilah instan. Bikin web, iklankan, tayang iklan, omset jalan. Nah, di kasus ini iklannya cuma berapa rupiah, hasilnya gede banget selama 1 bulan itu. Jadi bisa seperti itu. Bisa musiman kalau di Google. Bisnisnya gitu ya. Itu tadi preview, ngawang-ngawang. Sekarang kita masuk ke apa ini? Ada kabar baik dan kabar buruk. Oke, sambil rehat, teman-teman bantu ketik mau yang mana duluan. Mau dikasih tahu yang buruknya atau mau dikasih tahu yang kabar baiknya dulu. Monggo di kolom komentar. Saya sambil minum. Saya sambil minum. Kabar baik, kabar buruk, kabar buruk. Wah, buruk, 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 buruk. Wah, ini mau yang buruknya semua ini. Oke, next ya. Pas. Banyak kan kabar buruk. Sekali lagi, kami tidak mau mengada-ada. Kami tidak mau mengiya-iyakan mana yang bisa, mana yang enggak. Jadi kita fair di sini. Kita cuma mau ngasih tahu, ini bisnis Bapak Ibu bisa. Yang ini nggak bisa. Contoh, tidak semua bisnis bisa naik. Apa aja itu yang nggak bisa naik. Nih, produk fisik, retail. Itu dia sulit kalau kita mau ngejar penjualan di Google. Kenapa, Kang? Sulit. Karena ada si oren sama si ijo sama TikTok. Kalau mau retail, itu dia gesernya ke sana, Pak.
beli satuan, beli diskon segala macam. Jadi kalau mau retail, produk apapun, baju, apa jam tangan segala macam, tas, kaos kaki, itu larinya ke orange semua kalau retail. Kemudian gimana terus kalau di Google saya punya produk fisik, ganti polanya, jangan retail, tapi B2B atau bikin jalur distribusi, reseller misalkan, peluang usaha misalkan, atau kita masuk sebagai produsen gamis, produsen sepatu, produsen jaket kulit. Nah, itu kan mainnya besar. Ya, kita nyari pekerjaan atau penjualan yang kapasitasnya besar, yang tidak bisa diakomodir di marketplace. Itu satu clue-nya. Bukan tidak bisa. Nah, bukan mustahil, tapi agak sulit kalau retail. Kecuali kalau teman-teman bisa ubah polanya menjadi eh, yang baru, sistem yang baru, wholesaler gitu. Reseller itu bisa. Bikin jalur distribusi itu bisa di Google. Oke ya, tolong dicatat. Yang retail itu agak sulit, tapi untuk pola yang baru, selain reseller itu bisa, selain retail itu bisa. Nah, kabar baiknya, nah eh, untuk ini deh, nih Zoom, ya, Zoom. Pemilik usaha jasa bisnis lokal yang B2B atau yang retail tapi pekerjaan jasa, ngerjain satu klien, ngerjain dua klien. Dari awal sudah dibilang kan, kalau jasa itu jalan tol. Jadi teman-teman bisa masuk. Karena ini tidak dijual di marketplace, Pak. Mereka nyarinya di Google. Coba bayangin, kalau Bapak mau nyari jasa sedot WC atau jasa bersihin rumah, jasa pembuatan ah, taman hias gitu, atau aquascape gitu. Nyarinya di mana? Di Google dong, gitu kan? Nyari bisnis jasa, pekerjaan yang tadi di Google, ya ketemu kita masuk. Jadi kalau untuk bisnis yang tipe ini, wah ini luar biasa. Terutama bisnis lokal. Kalau bisnis lokal tuh mainnya kecil, budget bisa kecil, tapi engagement sama traffic masuk itu ya orang sekitar lo bayangin ketemu iklan kita terus. Datang kan mereka kan, penasaran lah segala macam gitu. Nah, contoh-contohnya ini, restoran. Nah, saya penyuka motor, suka keliling gitu ya. Kalau lapar itu suka nyari di Google Maps, eh, iga bakar atau ikan bakar gitu. Kan muncul tuh. Tek, gitu. Ah, saya yang ini aja deh. Nah, bayang nggak kalau misalkan Bapak Ibu tadi posisinya ada di seperti ini nih. Mana tadi? Nah, saya nyari ikan bakar, tiba-tiba ini muncul. Nih, saya akan kemana? Ya akan ke sini dulu gitu. Sebelum ke yang lain, pasti yang atas dulu. Kayak gitu. Jadi pentingnya kita tayang di halaman penelusuran Google dan Google Maps. Itu salah satu alasannya. Bisa datengin omset, bisa datengin klien terus. Nah, ini yang tadi. Kemudian ini. Ini saya gatel banget, teman-teman yang ragu-ragu, yang merasa nggak bisa saya gaptek, kemudian ya coba aja belum gitu ya. Mundur duluan. Kenapa kenapa sih gitu belajar ini ilmu yang tidak berat dibawa kemana-mana dan belajarnya kan bisa progres gitu. Kalau punya bisnis ya masa mau mati begitu aja kalah sama pesaing gitu kan? Ya wis belajar upgrade entah itu di Meta atau di Google belajar. Oke, siap-siap. Kita praktek nih, ya. Kita praktek, kita praktek nih. Teman-teman bantu tulis di kolom komentar, di kolom chat. Kita akan studi kasus dengan random. Jadi silahkan tolong ketik di kolom chat bisnis Bapak Ibu. Nanti akan dibantu Kang Angga untuk screening. Kita akan demo bisnis siapa atau bisnis apa yang kita akan buatkan iklannya sekarang. Contoh iklannya. Oke, jadi kita akan buat iklan sesuai dengan bisnis Bapak Ibu. Monggo, silakan tolong diketik di kolom chat. Misalkan saya bisnisnya rumah makan, Kang.
iga iga bakar segala macam. Tolong di kolom chatting dituliskan. Nanti akan Iya, dipilih sama Kang Angga. Akang kalau bisa lihat chatting juga, wah itu chattingan kayaknya bukan tiap detik lagi, tiap seperempat detik kayaknya Kang. Coba coba coba. Banyak banget. Wah, gila, ini berapa Ya, banyak chattingnya? aduh, saya agak kesulitan nih ya. Kita kita stop dulu nih biar nggak nge-scroll. Ya Antusiasnya salah banyak menyantik. sekali, luar biasa. Aduh, gimana ini kita jawabinnya, Pak? Bisa sampai besok ini kita. Eh, kita pilih dari yang atas dulu deh, dari yang ngetiknya paling cepet ya. Kita coba nih. Aduh, 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 aduh. Eh, Berhenti, berhenti. Kolom chat bisa dimatiin nggak, Pak? chat sebentar ya. Belum pernah soalnya. Ini banyak banget. Teman-teman berhenti dulu. Up, up, up. Please. Oh iya ya, ini saya Sudah, sudah, stop sudah. nih. Nih, saya stop dulu ya. Izin stop dulu karena saya gak bisa baca nih jujur. Terlalu cepet chattingnya. Oke, udah berhenti kayaknya, Kang ya. Ya, ini Udah, saya udah, udah, saya udah. Sip, saya sip, sip, sip. stop Kang. Jadi saya stop Oh, chattingnya. oke. Oke, jadi berhenti dulu. Mohon maaf nih ya. Ternyata banyak banget. Jadi saya bacain dari atas yang sekiranya bisnisnya itu mudah dipahami secara umum ya. Maksudnya itu orang ngeh ini bisnisnya tidak perlu riset terlalu dalam. Jadi eh, maksudnya itu bukan bisnis yang tidak diketahui secara umum. Jadi untuk risetnya gampang, untuk Kang Alinya tidak perlu riset dalam gitu ya. Gitu. Dan jelas misalnya ini Ya, ada yang jasa pelatihan gitu kan. Nah, itu kurang jelas, harus jelas pelatihannya itu apa. Karena di Google itu eh, faktor utamanya itu kata kunci. Jadi kata kunci itu harus spesifik. Kalau jasa pelatihan itu kurang ya. Terus nah ini memang hari ini banyak umroh Kang ya, banyak umroh yang umroh travel umroh. Gimana Kang? Mau umroh aja atau boleh, boleh, boleh. umroh aja mau dicoba? Boleh, boleh, boleh. Oke, siap siap siap. Umroh itu ada sekalian gini. Di umroh itu ada sesuatu yang kita tidak bisa langsung publish, Kang. Jadi kita harus minta izin dulu ke Google, minta sertifikasi, eh, website kita didaftarkan gitu ya. Website kita didaftarkan ke Google, kemudian nunggu di approve, nunggu disetujui, baru iklannya tayang. Itu yang banyak teman-teman travel umroh tidak bisa beriklan gara-gara satu kasus itu. Cobain deh kalau nggak percaya. Ditolak semua pasti nggak tahu caranya. Kita studi sekarang yang umroh. Baik ya. Ada contoh website yang mau dipakai? Website. Ini chattingnya kan saya stop dulu Kang. Mungkin Oh, atau bisa dari kita cari langsung aja. cari cari yang orang aja gitu ya, pakai buat iklan ya. Ya ya, tes aja tes. Ini saya buka Baik, lagi baik, nih. Chattingannya saya baik. buka lagi nih. Atau yang punya web silahkan satu orang di chatting. Nah, yang Kita punya web coba umroh iklanin. boleh. Yang punya website umroh boleh di chat komentar lagi. Webnya ya. Oh, ini ada Kang, mabrurwisata.com. Oke. Stop lagi Kang. Kebanyakan nanti. Maaf, saya stop lagi. Udah ya. Yang pertama tadi Mabrur Wisata saya ambil. Ada nih beberapa banyak Kang kalau mau dipilih. Oke. Yang pertama aja deh. Jadi gini teman-teman. eh, ini adalah dashboard iklan. Ini Google Ads. Isinya seperti ini. Jadi dia ada grafik ya, penayangan iklan selama periode tertentu gitu. Kemudian ada informasi harga per kliknya berapa, kemudian ada rasio tayang ke klik, berapa yang klik iklannya, kemudian budgetnya keluar berapa rupiah. Jadi informasi itu tadi kan ada dibilang transparan, kelihatan semua gitu. Jadi kita mau masukin uang pun, uang misalkan 1 juta, kelihatan tuh dimakan berapa hari, habis belum, ada sisa berapa kayak gitu ya. Nah, ini dashboard Google Ads yang informasinya bisa teman-teman baca. Informasinya teman-teman baca. Kita sekarang akan coba buat.
iklan di sini. Nah, saya anggap teman-teman masuk ke sini udah bisa semua, karena ini kan tinggal daftar, masuk, masuk, masuk ke sini gitu. Nah, cara buatnya gimana? Jadi kita masuk ke bagian ini, Kang, create, gitu ya, atau tombol plus, create campaign, buat kampanye baru. Nah, ini saya akan coba translate dengan bahasa seolah-olah kita tanya jawab dengan Google gitu ya. Nah, di Google itu banyak objek atau tujuan iklan kita. Kita bisa iklan di YouTube yang tadi, atau kita bisa iklan traffic, atau kita bisa iklan di Google Maps saja, atau yang lain-lain banyak gitu. Nah, kasusnya sekarang kita akan mencari traffic, pengunjung, karena kita akan pasang iklan di penelusuran Google sama Google Maps. Oke, kita cari pengunjung nih. Kita cari pengunjung. Jadi Google, saya butuh traffic. Saya mau yang ini. Oke, siap. Nah, saya perlu pengunjung page view. Next. Oke, ditanya lagi sama Google, kamu mau menayangkan iklan di mana? Ini Google nanya lagi. Saya mau di penelusuran atau di semua platform yang ini atau di website yang saya pilih. Detik misalkan yang ini. Ini belum ada di kita. Atau di YouTube atau di eh, Android HP di sini di Menjen namanya. Nah, kita perlu yang ini aja. Nggak usah kemana-mana. Jadi setting iklan di YouTube ya, setting iklan di Google ya, seperti ini. Kita kayak dua arah sama Google. Kamu mau apa? Saya mau ini, mau ini, mau ini. Oke, silahkan lanjutkan gitu. Nah, ini kampanyenya kita kasih nama. Yang tadi, kemudian continue. Nah, teman-teman, ini step by step bikin iklan ya. Jadi silahkan diperhatikan. Ini step by step bikin iklan tuh semudah ini loh. Gitu. Nah, clue-nya akan saya kasih tahu. Mana dia yang bikin bocor, duit bisa habis begitu aja. Mana yang bisa irit, gitu ya. Tolong diperhatikan. Bidding, bidding itu apa, Kang? Nah, sistem tawar menawar dengan Google. Jadi Google kan punya harga tuh per kata kunci. Kamu mau bayar saya, bagaimana caranya? Saya mau bayar per klik. Ingat ya, settingan yang awal, pemula, saya mau bayar per klik iklan. Jadi kalau ada orang yang klik, ini bukan iklan. Nah, ini kan ada iklan nih. Ini diklik gitu, klik sama orang di luar, itu kita bayar. Settingnya di sini. Nah, bayarnya berapa? Oke, teman-teman perhatikan. Ini nih, ini. Ini yang orang bisa bocor duit sejuta pun bisa habis sehari. Gara-gara ini nggak di checklist, ya. Ini harus di checklist, dibatasin. Ini kan bahasanya set maksimum cost. Jadi eh, saya punya budget 2.000 per klik. Ini kita ngobrol ke Google. Google, saya punya uang 2.000 rupiah per satu klik yang kamu dapatkan untuk masuk ke website saya. Oke, siap. Jadi ini tidak akan bocor. Nah, eh, kalau ini tidak diklik, semaunya Google nanti menayangkan iklan. Bisa jadi 20.000 per klik. Ingat, hati-hati. Bisa jadi 100.000 per klik. Kalau nggak di checklist. Otomatis kan uang budget 100.000 sehari habis. Cuman dapat 2 klik misalkan, 3 klik, 4 klik. Menguap begitu saja. Jadi itu, poinnya yang pertama ini, dibatasin iklannya. Oke, kemudian tentukan berapa harganya. Nah, untuk mendapatkan harga ini bagaimana Kang gitu caranya? Ada nanti di Google Keyword Planner namanya. Akan kita bahas di question and answer tanya jawab. Cara riset kata kunci gitu ya. Sekarang kita lanjut dulu. Ini harus dibatasin. Oke, next. Kemudian apalagi yang bikin boncos? Nah, ini nih, ini. Tadi satu, ini ada dua lagi.
Ini saya mau jelasin, teman-teman. Di Google Ads, bahayanya kalau nggak tahu duit bocor, nah ini display buang, ini dibuang. Mau dijelasin nggak? Kenapa dibuang? Oh, kolom komentar ditutup ya. Saya jelasin aja deh. Ah, di awal tadi kita minta Google untuk di penelusuran saja sama Google Maps. Sementara ini Google seolah ngasih jebakan. Akan ditampilkan di display network yang dia itu rakus, makan uang banyak banget. Jadi ditayangkan di selain penelusuran itu. Nah, ini dibuang. Jadi nggak penting tuh. Ini dibuang. Ini jebakan Batman. Kalau nggak dikasih tahu, teman-teman yang nyeting iklan, bocor-bocor deh itu. Duit 1 juta juga habis sehari, serius. Yang ini penelusuran di partner. Kayak di YouTube kan bisa nyari sesuatu ya. Penelusuran, baik kata kunci, iklan muncul. Nah, itu partner. Jadi selain dari penelusuran Google. Selain dari itu dibilangnya partner. Jadi itu juga dibuang. Kenapa? Karena kita hanya minta penayangan iklan di penelusuran sama Google Maps saja. Gitu. Semoga paham ya. Nanti kalau nggak paham, catat, lemparin pertanyaan. Nanti akan dijawab insya Allah. Kemudian ini network, lokasi. Nah ini dari tadi kita membahas lokasi. Gimana caranya? Kita buka. Kita buka. Kenapa harus dibatasin lokasinya? Teman-teman kalau ini kurang besar di zoom ya. Misalkan gini, tunggu, kita runut ke belakang ya. Ini iklan umroh, misalkan lokasinya di Bandung, gitu ya. Lokasinya Bandung. Oke, bayangin nih, bayangkan ya, bayangkan saya coret-coret. Misalkan satu lokasi travel umroh kita ada di titik sini. Oke. Kemudian targeting kita ini adalah se-Bandung, luas, gitu ya. Kira-kira ini dihubungkan sama bisnis Bapak Ibu. Jadi pikirkan ini bisnis Bapak Ibu, saya kasusnya yang umroh. Kira-kira kalau yang orang lihat iklan di ujung, mau nggak dia datang ke sini untuk beli atau nanya kita? Selain dia by phone gitu ya. Kalau bisnis lokal kan mungkin dia harus datang langsung. Tempat cuci mobil segala macam datang langsung. Lokasi ini jadi pertimbangan, sangat pertimbangan. Orang itu ada macet, kemudian eh, jauh, males, hujan, panas. Nah, itu dihitung tuh. Jadi jangan asal pasang lokasi karena semakin besar semakin besar lokasi iklan, biaya iklan itu juga ikut semakin besar karena volumenya ngikutin. Jadi gimana dong? Nah, pakai radius misalkan 5 kilo dari Cibiru atau dari lokasi bisnis kita. Uh, 5 kilo kegedean ternyata. Kita buat 2. Nah, kebayang nggak? Nah, misalkan gini, kita ulangi lagi. Pakai apa sih bahasanya awang-awang tuh? Kira-kira gitu ya. Kira-kira ini kan lokasi bisnisnya di sini nih. Sementara iklannya tayang di sini. Kan deket ya, deket. Nah, banyak pembeli calon konsumen yang dia preferensinya itu dari lokasi bisnis. Misalkan kayak laundry terdekat gitu. Nyari yang deket dong, nggak mau yang jauh, ngapain gitu. Nyari yang dekat. Jadi kalau posisinya dia deket, yang dari ujung tuh enak sininya. Jadi walaupun hapus dulu, secara market bisa kita ngambil yang besar,
Untuk mulai itu dari yang kecil dulu. Kalau sudah bagus yang kecil, baru lebarin. Jadi stepnya itu teman-teman tolong diperhatikan. Targeting itu iklan kecil dulu. Bandung buang. Kecil dulu ya. Kecil dulu sampai dapat dengan yang bagus. Iklannya bagus, CTR-nya bagus, harganya murah segala macam. Baru nanti tambahin lokasinya lebih besar. Bahkan bisa sampai ke Jawa Barat. Oh ini radius, kurang gede. Ulangi. Lokasi Jawa Barat. Oh. Nah, gitu. Jadi untuk fase awal, setting iklan biar satu budgetnya nggak bocor. Itu tolong di notes. Jadi harus kecil dulu, bikin radius sebaran iklannya, baru kalau udah bagus dilebarin. Jadi kan lebih enak ngukurnya karena hasilnya udah ada. Kelihatan gitu. Oh, ini ada nih. Yaudah gedein deh gitu. Oke, catat ya. Jadi lokasinya bisa by radius, kemudian bisa target satu kota. Bahkan bisa gini, saya mau target pegawai bank gitu ya, radius 1 kilo. Good. Yang ini buang. Nah, ini. Jadi kalau kita punya market yang ada di satu lokasi, DPR gitu, kita mau mau target pegawai DPR untuk liburan, kita jual travel atau sewa mobil Alphard dan lain-lain. Itu bisa ditarget sekitar Monas. Jadi iklannya muncul di situ karena kita tahu audiens kita atau market kita ada di sana. Oke, paham ya? Eh, oke, ini kita lanjut. Pertanyaan kita buka nanti. Nah, poinnya di sini adalah kita bisa target lokasi sesuai dengan keinginan kita berdasarkan preferensi bisnis masing-masing gitu ya. Nah, next ke bagian ini tutup aja bahasa. Nah, ini adalah bahasa di handphone. Jadi teman-teman pakai dua bahasa. Karena HP kita kan ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, kalau hanya bahasa Inggris saja, berarti yang pakai bahasa Indonesia, dia tidak akan tayang iklannya. Jadi harus ditampilkan dua-duanya. Kalau marketnya di situ. Kalau enggak, ya English aja no problem, enggak masalah. Cuman bagusnya kalau untuk target kita ya dua-duanya lah, pasang gitu ya. Habis ini kita next. Eh, Keyword. Jadi Google minta kamu mau iklannya tayang di kata kunci apa? Oke, yang ini adalah fitur baru, bisa di skip. Ini karena berhubungan sama AI. Nanti terlalu jauh, kita skip dulu. Kita bikin manual, oke? Kita bikin manual, yang ini kita skip. Nah, yang ini dia. Misalkan tadi kan sekitar BI gitu. Tadi umroh, umroh ya, umroh. Ya. Nah, umroh itu kita harus pintar cari kata kunci. Harus tahu orang di luar sana mencari kata kunci apa sampai bisa menemukan kita atau paket perjalanan umroh yang kita jual. Misalkan umroh September gitu. Perhatikan, jadi ada umrah, ada umroh. Nah, eh, ini saya pernah cek, keduanya ada di di pencarian orang. Jadi ada mereka yang menggunakan kata umrah atau kata umroh. Jadi pakai dua-duanya supaya muncul karena beda A sama O saja itu jadi iklannya nggak tayang, gitu ya. Kemudian pakai tanda ini. Set, set. Ini namanya frase. Frasa itu apa? Nah, iklannya harus muncul di satu kata ini. Tidak bisa yang lain. Kalau ngacak, iklannya nggak tayang. Misalkan umroh Agustus September nggak tayang. Tapi kalau umroh September 2024 iklannya tayang. Eh, Contoh kata kunci. Misalkan mau ditambahkan dengan umroh VIP gitu ya. Atau
Misal, ya. Nah, jadi iklan kita nanti akan tayang di kata kunci ini. Ini bisa dibuat untuk satu campaign, satu grup, 10, minimal 5. Jadi supaya iklannya tayang di kata-kata kunci yang kita pasang tadi. Sip. Nah, setelah kata kunci, kita mulai bikin ad kreatif, judul iklan dan lain-lain. Nah, ini yang kita harus buat penawaran yang bagus kepada yang baca iklan kita nanti, supaya mereka pas lihat iklan tuh penasaran gitu. Oh, ini ya saya mau coba kayak gitu ya. Kita coba isi yang ini. Sebentar. Tadi udah kok. Ini alamat webnya taruh di sini, kemudian umroh September, pakai dinamis. Kemudian tunggu. Kita lanjut, masukin gambar. Contoh ya, ini gambar, eh, bagusnya gambar testimoni atau gambar foto kegiatan yang berhubungan dengan bisnis kita. Kalau umroh ya gambar, misalkan jemaah yang lagi foto di belakang Ka'bah gitu, di depan Ka'bah, atau yang lagi di perjalanan segala macam itu masuk ke situ karena nanti dia akan tampil di bagian sini, terus orang jadi fokus mendapatkan CTR yang bagus, perhatian yang lebih gitu. Kan, oh ini apa nih? Kalau baca teks aja kan kayak oke gitu. Tapi kalau ada gambarnya yang agak unik, itu paling tidak dia bisa dapat lebih apa namanya? Lebih menarik gitu ya. Kemudian ini nama bisnisnya, ini bisa diganti logo, site link. Kita sudah sampai di sini nih iklan sudah bisa kita tayangkan. Jadi yang tadi kemudian next. Nah, ini pengaturan budget. Pengaturan budget iklan. Oke, gini. Budget iklan gimana gitu ya. Saya coba buka PowerPoint deh. Sebentar. Masalah harga. Ini berhubungan sama budget. Nanti deh di Q&A. Nanti di Q&A kita bahas. Nah, budget itu idealnya berapa? Idealnya bukan ideal sih. Minimal berapa gitu. Kalau ideal itu setelah diukur, hasilnya kelihatan berapa kali, kemudian ROAS, Return of Ad Spend,
return of ad spend gitu ya. Jadi biaya iklan dengan hasil itu berapa, marginnya berapa gitu. Minimal $1 atau 17.000. Kita taruh 20.000 di sini. Jadi eh, tadi estimasi biaya klik kan 2.000, oke? Tadi 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 2.000 per kliknya kita minta ke Google, kemudian budget kita 20.000. Berarti estimasi iklan ini dapat 10 klik. Oke, 10 klik. Nah, teman-teman bisa kira-kira nih, dari 10 klik, kira-kira ada nggak yang masuk? Ah, ini untuk awal, ini bisa diukur berapa yang masuk iklan, berapa yang klik, berapa yang kontak ke kita. Jadi itu harus jalan dulu, baru kita bisa ukur. Nah, pengukuran ini nanti ada namanya custom column untuk menampilkan informasi dan lain-lain. Jadi budgetnya minimal 20.000 dengan harga per klik tadi 2.000 berarti kita estimasi sehari dapat 10 klik. Tinggal nanti kita berhitung 10 klik itu ada berapa orang yang ngontak gitu. Oh ada satu. Oh hari ini nggak ada. Besok, besok. Oh 1 minggu ini kita iklan misalkan 100.000. Ada ngontak 2 orang Kang. Ya udah ini 2 orang aset loh umroh. Nah jadi harus dimanfaatkan. Nah sampai di sini tulisannya adalah ready to publish. Tinggal publish. Dan ini iklannya tayang di penelusuran Google. Itu satu. Nah, berikutnya setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana iklan supaya tayang juga di Google Maps. Oke, tunggu ya. Ini kita skip. Ini tos koneksi, kemudian skip to it later, continue to your account. Later. Jadi, setting iklan seperti tadi. Jadi, jebakan Batman-nya itu tadi saya ada 3 ya, 3 atau 4 ya. Nah, eh, sesimpel itu sebenarnya untuk setting iklan. Tapi iklan ini nanti ke depan kita harus ukur metriknya apa aja yang harus diukur. Nanti kita akan bahas ini, tuh ya. Jadi ada cara untuk mengukur iklan itu bagus atau tidak. Selain dari langsung ke hasil, secara dashboard iklan itu bagus atau tidak, gitu. Itu ada caranya. Nah, ini iklan sudah kita submit untuk menunggu persetujuan Google. Lihat di Ads. Nah, statusnya ini pending review. Nah, 100% ini akan ditolak. Oke, teman-teman, 100% ini akan ditolak. Sebentar. Oh, pantesan tadi mati video saya. Jadi tadi saya ngomong nggak pakai video ya? Ya salam. Oke, saya ulangi lagi. Jadi iklan umroh untuk yang pertama setting itu 100% akan ditolak. Kenapa begitu? Karena dia perlu sertifikasi dulu akun iklannya. Jadi dia perlu sertifikasi, minta ke Google. Google, ini website saya, tolong saya minta izin untuk menayangkan iklan. Cara ngontaknya ada nanti, karena itu panjang. Nah, setelah ini iklan tayang, tinggal tunggu dapat penayangan berapa, dapat klik berapa, dapat kontak berapa. Gitu, itu simple. Nah, gimana kalau kita mau nambahkan Google Maps, Kang? Itu simple juga. Google Maps itu dia adalah salah satu aset yang ada di Google Ads. Aset itu apa gitu ya? Ada gambar, ada teks, ada logo, ada site link segala macam. Nah, di bagian itu lokasi silahkan di zoom. Oh, tadi kamera saya nggak masuk ya. Ya Allah, saya jadi ngomong tanpa muka. Ah, di bagian ini, oke, berhenti dulu. Pertama, sebelum setting lokasi, pastikan akun Google Ads-nya dengan akun Google Business Manager itu emailnya sama. Catat ya.
Jadi pastikan akun Google Ads dengan akun Google Bisnis sama. Kalau nggak sama gimana? Bisa. Nanti prosesnya invite. Ada opsinya di sini. Nah, kita mau menambahkan lokasi Google Maps ke Google lokasi Maps ke Google Ads untuk bisa tayang sponsor juga seperti yang tadi. Di bagian sini, our location. Nah, kemudian pilih. Ini pastikan email yang kita. Kalau tidak, nanti minta request ke email yang apa namanya? Ke email yang tempat lokasi Maps kita ada di situ. Masukin di sini. Continue, kemudian pilih selesai. Nanti posisinya dia akan pending review, nunggu di approve, udah tayang, udah beres. Gitu. Kalau untuk setting iklan di penelusuran dan iklan di Google Maps. Simple, simple banget. Cuma PR-nya nanti ada riset kata kunci, menentukan target lokasi tadi sudah, get copy sudah, gambar publish. Nanti kita akan bahas yang ini karena ini agak panjang. Jadi di sesi question and answer. Ini apa nih? Geser aku setelah praktek. Oke. Oke, ini perlu teman-teman tahu. Ini siapa yang coret-coret ini? Aduh. eh ini yang harus dilakukan. Evaluasi. Ini clue lagi ya, teman-teman. Setting iklan itu satu mudah kalau sudah tahu caranya. Tapi yang sulit itu adalah bagian evaluasi. Kita harus tahu bagian mana yang harus diperhatikan, bagian mana yang harus dinaikkan eh, skornya misalkan, atau bagian mana yang harus diturunkan. Jadi metrik-metrik itu yang harus kita optimasi. Ini clue-nya. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah harga kliknya, apakah masuk sesuai dengan target kita, kemudian iklannya berjalan nggak. Nah, masalahnya sama teman-teman yang baru mulai, ketika harga nggak masuk, iklannya nggak jalan, berhenti. Solusinya apa? Eh, A, misalkan. Salah satunya naikin harga tawar kita. Tadi kan setting 2.000, naikin jadi 2.500, misalkan. Kalau nggak muncul, 3.000, terus naikin pelan-pelan. Kemudian CTR, page view, nah kalau ini lebih ke teknis. Cuma dari proses iklan tadi, bikinnya mudah, evaluasinya yang lumayan agak PR. Kita harus tahu istilah atau fitur yang ada di Google. Ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Begitu. Kita tutup lagi. Kita tutup lagi. Kemudian apa ini? Setelah ini, jadi udah. Nah ini, paham nggak lihat posisi gambar ini? Posisi gambar ini tinggal isi ulang gitu ya, isi ulang. Jadi kalau sudah dapat yang winning campaign lah. Winning campaign itu sederhananya biaya iklan ketutup jauh sama hasil. Udah tinggal isi saldo aja lepasin. Itu bukan hal yang mitos kalau di Google karena kan tadi alasannya sudah saya bilang di awal. Gitu. Jadi seperti ini. Real bisa tinggal isi saldo aja. Tek 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 tek. Udah biarin aja kampanyenya. Cuma PR-nya tadi kita harus benerin dulu yang bagian evaluasi. Begitu, teman-teman. Nah, sudah ngantuk belum? Setengah 10 nih, pas 1 jam ya. Bagian ini, Kang Angga, apa 2 jam ya? Saya ngomong lama sekali. Ya, Ki- Kita buka pertanyaan, Kang. Mangga. siap, Kang. Terima kasih atas paparan ilmunya yang super luar biasa dari A sampai Z. Tadi Google Ads dibahas ya. Kita masuk ke pertanyaan yang sebelumnya Kang Ali dipersilakan dulu untuk minum dan istirahat ya. Sudah ngomong kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah nih Kang dari jam 8 malah lebih ya. Nah jadi teman-teman eh, dari dari chatting juga tadi udah saya pantau banyak banget ilmunya, banyak banget sangat
padat ya, sangat padat sekali yang pastinya bikin otak ini mulai kerasa panas, bahkan ada yang sampai ngebul-ngebul nih, yakin ya. Karena Google Ads ini memang ya seperti itu, banyak teknisnya, tetapi hasilnya pun worth it untuk dipelajari. Oke, gimana Kang? Sudah ready istirahatnya, minumnya? Belum, dikit lagi. Belum, oke. Nah, Kumpulin aja Kang pertanyaannya Kang. oh itu mah udah banyak Kang, tidak Oh, udah tidak ya. usah dibilang. Coba saya ngintip deh. Saya ngintip mana Ya, kolom chatnya. dari awal tadi udah saya rekap Kang dari atas-atas, dan ini udah nambah lagi udah banyak, jadi kita bahas satu persatu ya. Aduh, banyak Oke. banget yang komentar. Ini beres nggak kita beresin sampai nanti malam? Kurang yakin sih Kang, kurang yakin bakal beres. Oke, semoga jawaban teman-teman satu mewakili jawaban pertanyaan yang Betul. lain ya. Bah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang mirip, ya mungkin saya izin langsung skip ke pertanyaan berikutnya. Jadi setiap pertanyaan mohon diperhatikan karena ini insya Allah menjawab pertanyaan yang lain. Eh, jadi tidak perlu menunggu pertanyaan saya dibacakan baru fokus gitu ya. Tapi kita coba fokus manfaatkan waktu sisa yang ada untuk melihat jawaban setiap pertanyaan yang ada ya. Kita buka dulu pertanyaan sekarang. Oh, kalau Kang Ali udah siap ya. Ini juga udah ada yang banyak untuk minta buka suara nih Kang. Ada yang pengen langsung ngobrol, udah banyak juga nih yang ngantri ini ya. Tapi kita dari chatting dulu aja. Untuk yang langsung nanti ya ada sesinya. Gitu, kita mulai aja Kang atau masih tarik Ayo, nafas boleh, dulu? boleh. Let's Oke, go. siap, 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 siap. Pertanyaan yang pertama ya, ini dari atas banget tadi sebelum materi yang basic-basic, jadi sekalian untuk mengulangi lagi. Dari Mbak Uswatun Hasanah, ini mungkin di luar Google Ads tapi masih seputaran Google, tentang map. Cara menampilkan alamat usaha di Google itu gimana, Kang? Ini basic tapi kayaknya perlu dikasih tahu. Cara menampilkan alamat usaha, maksudnya bikin Google Maps gitu ya, Kang ya? Kayaknya seperti itu, Kang. Eh, itu gratis, Mbak, gratis lewat Google My Business. Bisa download aplikasi di Play Store, kemudian submit, kita isi formulir, bikin namanya, lokasinya, nomor telepon kita, submit aja. Tapi usahakan submitnya di lokasi tempat usahanya. Nanti itu lebih mudah untuk verifikasi karena kan GPS kita ke tag di sana. Jadi buatnya gratis lewat aplikasi yang ada di Play Store. Google My Business namanya. Ya, Google Nah, Mas. itu gratis. Kalau hanya bikin yang ada di sini itu bagaimana caranya lokasi yang ada itu walaupun baru dibuat tayang di penelusuran orang. Jadi langsung ketahuan sama orang banyak. Kayak gitu yang tadi sponsor, Pak. Ya, sip, sip, sip. Jadi Google My Business ya, Kang ya. Mm-mm. Oke. Selanjutnya dari KJ Spy baru, bisa tidak iklan kita tampil di tempat iklan kompetitor biasa tampil? Eh, di tempat iklan kompetitor bisa tampil ya. Biasa tampil. Ya bisa. Sebentar, kita klarifikasi. Misalkan iklan kompetitor di YouTube, di channel A gitu. Ya udah tinggal ikutin. Atau kompetitor tampilnya di website B. Ya udah kita pasang juga di sana. Itu bisa. Yang penting kita harus tahu dia mainnya di mana nih. Apakah di penelusuran saja? Berarti kan nanti akan ada dua iklan, Kang. Ini kompetitor, ini punya kita. Nah, PR-nya gimana kalau yang punya kita sering di atas gitu? Itu PR tuh. Iya, iya, iya. Jadi intinya kalau ada kompetitor muncul, tinggal catat aja channelnya apa, ya, websitenya atau websitenya apa, atau keywordnya apa. Nah, itu bisa ditarget dengan iklan kita. Jadi Betul, betul. bisa-bisa aja. Bisa, bisa. Oke, selanjutnya dari Kak Amelia, apakah untuk iklan YouTube bisa menarget daerahnya juga? Oh, bisa, tentu bisa.
bisa sekali Eh, Mau ya. dijelasin lagi? Tadi kan sudah diulang-ulang ya. Kalau Ya, sudah. targeting YouTube, semua iklan yang ada di Google itu bisa targeting lokasi, Mbak. Bisa radius atau kota atau nama tempat atau yang tadi. Bisa intinya. Jadi Ya, target channelnya, lokasinya aja di situ, gitu. iya, oke, bisa ya intinya. Kemudian dari Mas Danang Herdaru, kalau semakin tertarget, biaya Google Ads-nya itu apakah semakin besar? Tidak, justru semakin kecil. Karena gini, ada korelasi antara apa namanya Pak ya, relevansi iklan. Gini deh, Google itu mau menyajikan iklan yang sesuai preferensi pencarinya. Jadi kalau semakin apa namanya, semakin dekat iklannya, semakin bener gitu ya. Kita nawarin sofa, iklannya sofa masuk ke web isinya sofa, itu Google tidak sungkan untuk ngasih iklan ke kita dan kita jadi dimurahin karena produknya benar, penawarannya benar, jalurnya benar. Ada itu namanya quality score. Semakin tinggi, semakin tertarget dari kata kunci, lokasi segala macam, iklannya semakin murah. Contoh nih, saya kasih lihat bocorin yang sedang dikerjakan deh. Contoh ya, ini jangan dibilang-bilang ke orang lain, please. Yang Unjani deh. Saya target kata kunci Unjani, kata kuncinya aja. Tunggu, biar enak ngomongnya. Yang penelusuran. Nah, oh, keyword, mana keyword? Kok nggak nongol? Nih. Oke, saya nawar ke Google 250 perak, tapi yang dimakan 100 perak. Lebih murah. Kenapa? Karena korelasinya kuat banget, Pak. Ini ada quality score 10 per 10. Nah, PR-nya, Bapak, Ibu yang di sana nanti ketika bikin iklan harus buat skor ini. Di Zoom aja kalau nggak jelas. 10 per 10, minimal 7 per 10. Minimal 7 per 10 atau minimal bagus 8 per 10. Jadi akan dikasih murah. Semakin korelasi, semakin murah iklan itu di Google. Bukan dimahalin. Gitu, Kang. Iya. Jadi justru semakin murah karena iklan itu semakin cocok sama target audiensnya. Dan Google suka itu tuh ya Kang ya. Betul. Satu. Jadi semakin murah, bukan semakin mahal. Oke, lanjut dari Kak Irfan Ferdian. Dan ini juga banyak yang ditanyain. Dasar dari banyak tanyain. Cara bayar di Google itu apakah harus pakai kartu kredit atau bayarnya gimana caranya Kak? Oke. Bayarnya enaknya pakai kartu kredit, tapi kan tidak semua orang bisa. Google dia sudah buka jalur GoPay. Jadi kita bisa bayar pakai GoPay. Satu. Kemudian bisa bayar pakai virtual kartu kredit. Jadi bukan kartu kredit yang diterbitkan sama bank yang ada di kita, tapi virtual provider pihak ketiga yang kita bisa pakai untuk bayar. Jadi sistemnya top up. Misalkan kita mau isi saldo 200.000, masukin dulu 200.000 ke kartu tersebut, kemudian diambil sama akun iklan gitu. Jadi metodenya udah sangat terbuka, Kang. Jadi bisa pakai apa aja sebenarnya mah. Cuma tidak disarankan transfer bank kalau di Google, dia lama. Jadi udah punya kartu kredit, solusinya ada GoPay sama virtual kartu kredit itu. Iya, seperti itu. Yang dihindari itu jangan transfer aja. Yang Betul, hati-hati. Tolong dicatat. biasa di Meta Ad itu kan transfer ya gampang, bisa langsung. Tapi kalau di Google Ad, nah itu yang hati-hati. Bukan nyangkut dan lama nyangkutnya. Ya. Dari Kak Boda Suara, kalau usahanya udah banyak pemainnya seperti nasi Padang, apakah masih Sebentar.
Oke, oke, oke. Sorry, sedikit. Siap, siap. Usahanya banyak, seperti warung nasi Padang. Ya, apakah masih cocok kita pasang Google Ads? Apalagi misalnya kita belum punya web. Oke, satu syarat ke Google itu harus punya website. Itu satu. Eh, Nanti saya tunjukin cara bikin web yang mudah, mudah banget Pak. Tinggal tek 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 beres gitu. Kedua, perlu atau tidak rumah nasi Padang beriklan. Nah, kalau dari preferensi kami, yang pertama tergantung lokasi. Di sana banyak visitor orang luar atau tidak, bukan hanya warga lokal. Siapa dulu pembelinya gitu. Kalau misalkan di daerah sini banyak lokasi atau orang pengunjung dari luar kota masuk, atau banyak orang luar yang nggak tahu daerah lah. Mereka kan nyari makan tuh di mana. Beda sama orang lokal, kalau mau nyari makan kan ya udah tahu warungnya di mana gitu. Nah, kalau berdasarkan data itu, perlu atau tidak, lihat dulu marketnya siapa. Oh, ini kebanyakan orang luar nih, pasang iklan. Karena targetnya bukan orang sekitar yang sudah tahu, tapi mereka yang belum tahu. Tapi kalau lokasi kita ini nggak banyak orang luar lalu lalang, ya nggak usah pasang iklan. Volumenya akan kecil, bahkan mungkin nggak ada yang nyari itu. Jadi dari eh, dari marketnya Kang, butuh atau tidak. Jadi Bapak atau Ibu yang tadi bertanya, perhatikan marketnya butuh nggak informasi kita. Kalau misalkan perlu, mereka ini kebanyakan pelancong gitu, nyari rumah makan, rumah Padang ya, ya pasang iklan udah di situ. Jangan terlalu besar, radius aja. Gitu Kang. Siap, siap, siap. Ini lanjut Kang, pertanyaannya dari Kak Bodaswara lagi. Jadi kan tadi untuk setting iklan itu ada search network, ada search biasa ya kan? Kan Search ketika network, kita, search biasa. Oh ya, ya, ya. mm-mm. Jadi ketika diklik search networknya misalnya, dan kita setting CPC-nya 2000 maksimal, berarti biayanya juga bakal sama, 2000. Sama-sama. Ya, jadi sama ya. Sama. Udah. Sip, sip. Jawabannya pendek banget. Padat, padat. Jelas. Oke, lanjut dari Kak Sari. Kalau bisnis jasa yang tidak membutuhkan visit store, misal meeting kliennya bisa di mana aja, market daerah perkotaan, mainnya untuk setting lokasinya gimana, Kang? Kang, sorry tadi agak keputus, Kang. Jadi bisnis jasa yang tidak perlu visit store, bisa Oh, meeting klien di mana aja itu untuk mah bisa lokasi. disebar se-Indonesia tuh. Enak malah. Ya, malah Kayak Iya, kayak dulu ada translator gitu ya, translator bahasa, multi bahasa. Dia paper ditranslate sama dia ke bahasa yang baru. Itu se-Indonesia marketnya. Kan unik ya, jasa translator bahasa. Jadi bisa se-Indonesia tuh. Bikin web, tuliskan penawarannya di situ, jelaskan kalau kita mengerjakan A, B, C, harganya berapa segala macam, kontak ke kita. Lemparin iklan pakai kata kunci yang kita target. Misalkan tadi translator bahasa Korea, kan kontak tuh orang. Kontak orang. Jadi bisa seluruh Indonesia Kang, kalau yang tidak perlu visit store. iya. Hmm. Apalagi sekarang dibantu dengan online ya. Meeting itu tidak harus ketemu langsung, bisa lewat Zoom secara Hmm, online. Jadi sangat mudah. Atau kalaupun misal harus ketemu langsung, berarti di setting lokasi yang eh, Mbak Sari ini bisa meeting lokasi maksimal di daerah mana gitu. betul, betul, betul. Oke, selanjutnya dari Uncle Jer. Ini katanya alumni Unjani, Kang. Tadi laporan, saya alumni. Oh, siap. Nah, kata kunci mesti pakai tanda kutip ya. Nah, soal riset Tidak. soal kunci tadi, kata Oke, kunci. kata kunci itu tidak harus pakai pakai tanda ini. Saya jelaskan ya. Coba kita ke keyword planner dulu. Geser. Kenapa pakai tanda petik? Kenapa pakai tanda eksak? Saya jelaskan di sini. Fontnya kita besarin dulu. Ada tanda petik, ada
Broad. Satu. Misalkan kata kuncinya kalau tadi umroh tuh. Nah, untuk riset kata kunci di di Google itu dia udah punya fitur namanya Google Keyword Planner. Jadi setiap kata kunci yang mau kita pasang iklan di situ akan ada informasi berapa harganya. Nah, untuk umroh di sini itu mulai dari Rp900 sampai 3.000. Jadi kalau mau pasang kata kunci umroh, kita bisa pasang angka 1.000, 1.500. Itu satu. Untuk mengetahui harga per kata kunci yang mau kita pasang. Di Google Keyword Planner. Kalau nggak bisa lihat di Zoom ya, Bapak Ibu. Kemudian kata kunci lain, ada juga informasinya, volume pencarian berapa per bulan. Ini per bulan. Terus harganya berapa? Ini ada juga di sini. Nah, enaknya di Google Keyword Planner itu bisa dapat kata kunci lain, kata kunci turunan yang dipakai gitu. Nah, kemudian masuk ke tanda petik atau tanda ini. Kalau tanda petik, ketika orang mencari di Google, kuncinya misalkan orangnya tuh ngetik begini gitu kata kuncinya. Ada kombinasi umroh Septembernya. Itu muncul dia. Walaupun ada tambahan kata kunci. Beda sama eksak. Kalau kata kalau eksak, kalau di eksak ini nggak akan tayang. Jadi harus kata kunci umroh September saja gitu. Tanpa ada penambahan kata kunci lain. Jadi eksak itu ya harus itu gitu. Kalau broad itu kita menyerahkan kepada Google kombinasi apapun yang mengandung kata ini. Apapun yang ada kata ini, dia iklannya tayang. Nah, resikonya kalau pakai yang ini dia bocor, Pak. Impresi dapat banyak, klik bisa jadi sangat murah, tapi tidak terlalu tertarget. Beda sama ini sangat amat tertarget, kemudian ini juga tertarget. Gitu, Pak Angga. Silakan pertanyaan lain, Kang. Oke, Kang. Mungkin pertanyaannya sesi Q&A pertama kita sudahi dulu dan kita akan lanjut lagi di sesi Q&A yang kedua. Sebelum itu, kita mau menyampaikan informasi dulu nih, Kang. Jadi kita mungkin kembali ke slide dan kita mau Oke. menyampaikan informasi. Oke, bridging ya. Tadi mana slide-nya? Tunggu. Dari sini. Oh, yang ini. Oke. Saya minum dulu, Kang. Baik, teman-teman. Masih stay ya? Masih stay? eh dari awal tadi kita memaparkan bagaimana Google Ads dan bisa apa aja gitu ya. Belajar sendiri silahkan, itu tuh pilihan masing-masing. Cuma kalau untuk teman-teman yang mau serius, mau cepet bareng kita, bareng komunitas, bareng teman-teman yang ada di sini, kita bisa ngobrol lagi, tanya jawab segala macam. Kita ada kelas lanjutan dari webinar ini. Jadi belajar lebih jauh tentang Google Ads. Bukan hanya penelusuran, bukan hanya di Maps, tapi yang lain juga kita bahas. Termasuk iklan di Meta, cara buat website itu kita kasih, kita bahas. Jadi ini ditujukan untuk teman-teman yang serius mau belajar lebih jauh gitu ya, yang biar tidak kompetitor duluan. Ya saya yakin di sini mungkin kalau satu daerah adalah bisnis yang sama gitu. Jadi siapa-siapa duluan, monggo diatur saja. Itu bukan buat kami tapi buat teman-teman di sana. Jadi kita ada kelas lanjutan belajar di mentoring Google Ads. Itu nanti dapat
apa aja gitu ya. Nah, teman-teman nanti dapat materi utama Google Ads lengkap penelusuran. Materinya itu step by step. Jadi yang gaptek pun jangan khawatir. Banyak kita bapak-bapak, ibu-ibu yang gaptek. Aduh ini gimana ya gitu. Ini gimana ya? Itu materinya tinggal diikutin. Klik A, klik B, klik C. Sudah disetting untuk pemula. Jadi tinggal ikutin aja. Nggak usah. Ah takut nggak bisa belajarnya. Ah, bukan nggak takut nggak bisa tapi mau nggak gitu ya belajarnya. Kalau untuk materi itu sudah step by step diajarin. Kemudian nanti juga dapat website template sama materi website. Nah, website ini kan jadi soal nih. Jadi soal teman-teman yang ke belakang juga banyak kan tidak punya web. Saya mau iklan, saya mau belajar tapi webnya nggak ada, nggak punya. Nah, ini kita kasih. Kita kasih, silakan edit, silakan sesuaikan, publish, beres, lanjut belajar iklan. Jadi di kelas ini kita mau menjembatani teman-teman yang mau berakselerasi gitu ya. Kita berikan fasilitasnya semua. Meta Ads-nya dikasih, Google Ads dikasih, pe- website dikasih, template-nya pun dikasih. Jadi udah all in gitu. Tidak hanya materi Google Ads saja, tapi sudah apa namanya Kang, secara menyeluruh itu dikasih gitu. Kemudian aksesnya itu lifetime. Konsultasi segala macam lifetime. Jadi selama teman-teman di grup kita ngobrol bebas, tanya jawab bebas. Nanti dijawab bisa saya, bisa teman-teman yang lain yang ada di situ untuk bantu support teman-teman bisa bisa setting iklan. Bisa biar biar bisa ngomset lah gitu ya. Soalnya sayang kalau nggak sampai dilewatin. Kemudian ini apa Kang? Ini penawaran spesial. Oh, ada tapinya ternyata. Super spesial Zoom malam ini. Jadi ini untuk teman-teman yang ikut Zoom malam ini sampai 2 hari ke depan nanti kita akan bikin Zoom yang kedua untuk evaluasi, untuk konsultasi lebih jauh. Karena sepertinya dari jumlah peserta yang ada ini kita nggak akan bisa jawab semua sampai akhir. Nah nanti setelah praktek belajar kita akan bikin Zoom untuk tanya jawab lebih detail masalah teknis. Kemudian grupnya. Nah grup ini nanti untuk support kita. Jadi bisa tanya jawab di situ, ngobrol sepuasnya, ayo gitu. Ini nggak dikasih kalau teman-teman lewat dari masa kita kasih ini ya. Jadi hanya untuk yang 2 hari ini aja. Kemudian, nah ini pasti deg-degan nih. Berapa mahal nggak sih gitu? 2 juta. Bisa kan kita jual 2 juta? Enggak lah ya, enggak sampai segini. Jadi eh, Google Ads itu, ini Google Ads aja ya, materi Google Ads aja untuk upgrade atau untuk belajar mulai itu teman-teman silahkan cari referensinya. Workshop dijual itu 2 juta untuk 2-3 hari ya, offline. Tidak ada rekaman, tidak bisa dipelajari ulang, nggak ada materi yang bisa ditonton-tonton gitu. Kemudian nggak ada support juga. Nah, ya kemudian yang kita berapa untuk dapetin itu semua. Nah, ini teman-teman tolong disimpan untuk dipelajari, kemudian dipertimbangkan. Mungkin Kang Dika boleh dilemparin atau dibantu kirim di grup untuk pegangan teman-teman. Jadi kita bagi dua harga. Yang pertama 193 itu materinya Google Ads secara menyeluruh, mulai dari awal sampai advance materinya ada di situ. Kurang lebih totalnya ada 47 video apa 50 ya, saya lupa tuh. Tinggal belajar aja gitu. Kemudian update materi terbaru, yes. Kita create terus update, update, update. Eh, Lifetime membership, bisa konsultasi. Nah, ini yang keren nih untuk semua. Jadi kemarin itu banyak yang ragu-ragu, ini e-course-nya beneran nggak sih ya gitu. Kita balikin duit kalau teman-teman merasa ah nggak oke nih, balikin duit. Udah, karena kita nggak mau menjual kucing dalam karung. Jadi kalau memang ini bermanfaat, silahkan dipakai, silahkan dimanfaatkan. Kalau tidak, udah balikin duitnya ke sini. Oh, kami balikin uangnya ke sana, gitu ya. Sebagai jaminan kalau kita akan support teman-teman sampai ujung, sampai akhir, sampai bisa rilis iklan sendiri. Tuh. Kemudian ada materi e-course landing page. Jadi selain belajar iklan, itu diajarin bikin website. Diajarin bikin website. Nanti saya demoin ya habis ini.
Jadi udah dua tuh, dapat Google Ads e-course, kemudian dapat landing page e-course. Nah, bedanya sama 293 apa? Nah, ini dia agak agak advance nih. Eh, yang pertama dapat semua ini. Dapat semua